Ini video ininya Partai Demokrat, ya kan? Katanya Partai Demokrat tuh merasa terzalimi, merasa disudutkan, dituduh menjadi dalang demo, aksi demo yang terjadi di negara ini. Emang faktanya begitu, memang Demokrat kok dalangnya ya demo-demo yang terjadi belakangan ini. Nah, di sininya mendapatkan agak semangat nih kalau udah bicara masalah Demokrat, karena gemes aja gitu loh. Partai yang tadinya besar bisa hancur di tangan anak ingusan, gitu kan? Nah, di sininya akan membacakan judulnya Rezim Oleng Buzzer Challenge. Siapa maksudnya Buzzer Challenge? Kita dengarkan video sampah ala Demokrat. Kita bersyukur negeri ini tidak kekurangan orang terpercaya yang memberikan kita perspektif yang jernih tentang keadaan bangsa ini. Orang yang tidak tega untuk diam ketika negara sedang membahayakan nyawa dan menanam kebangkrutan. Dan mereka orang yang tidak tega untuk dia, maksudnya siapa? Demokrat. Iya. dari berbagai kalangan, dari yang paling senior hingga remaja usia belasan. Namun lihatlah cara penguasa memperlakukan mereka, bukannya mengajak baku kata untuk... Bentar dulu, kok ada foto Nyai di sini? berarti Demokrat ini menganggapnya ini musuh bebuyutan mereka. Waduh, berarti Nyai diperhitungkan dong oleh Demokrat. Oke, kita lanjut lagi. Untuk menguji kebenaran, tapi justru membayar orang-orang yang hanya berkata kasar dan hal hina yang tak mungkin kita utarakan. Ini adalah... Waduh, yang suka membayar kan bukannya dari Cikeas untuk bayar orang-orang untuk berdemo, bayar orang-orang kalau misalnya dia rasa itu orang musuhnya, itu biasanya ya kebiasaan dari SBY atau Demokrat, dia merasanya ada ancaman dari seseorang atau siapa, itu orang akan didekati sama dia, dibayar, dikasih jabatan. Itu fakta ya. Nah, lalu kalau misalnya dia bilang ada orang yang dibayar, itu memang biasa di mereka, biasa mereka membayar orang, sekarang mereka nuduh orang berasa dibayar. Kayak Nyai berjuang nggak pernah dibayar. Makanya Demokrat ini merasa bahwa oh jangan-jangan ini para buzzer ini bayar oleh pemerintah untuk menyerang Demokrat. Padahal kebiasaan mereka yang suka bayar-bayar orang untuk berdemo sampah. Dengerin lagi. Dan hal hina yang tak mungkin kita utarakan. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Betapa memalukan cara oligarki menghadapi kritik dan oposisi. Rezim ini memang tidak melakukan pembungkaman dan memang tidak mungkin dilakukan, tapi mereka melakukan apa saja agar orang berhenti berbicara. Sebab itu, untuk apa? Berhenti berbicara? Bukannya kader-kader Demokrat itu pada nyinyir semua, nyerang pemerintah? Contohnya, belum lama ini Anissa Pohan aja nyinyir. Ya kan, semua kader Demokrat itu nyinyir dan baperan. Seperti Denny Siregar, Muni Wakil Menteri Ari Setiadi, politisi PDIP Ruhut Sitompul, dan Dewi Tanjung, dan beberapa nama lagi yang saya lupa namanya. Kami tahu kalian cuma cari duit. Namanya disebut. Ya, satu-satunya perempuan di sini disebut sama Demokrat. Berarti ini dianggap musuh yang berat bagi Demokrat. Gitulah ya biasa. Kalau orang-orang jahat bertemu Nyai, mereka akan kepanasan gitu ya. Ya biasalah kalau orang baik itu ketemu sama iblis, orang-orang jahat pasti orang-orang jahat tuh akan kepanasan lihat orang baik seperti Nyai. Kami tahu kalian cuma cari duit dan menjilat demi cari posisi yang kalian tidak dapat itu. Tapi jangan hinakan lidah kalian, sebab betapa sedih ibu yang mendidik lidah itu. Kalian boleh menyerang Ibas, Andi Arief, dan Rahlan Nasidik. Mereka orang yang mendedikasikan diri sebagai aktivis, politisi, dan petarung di alam demokrasi. Tapi jangan dong kalian menghina para guru, saintis, dan intelektual kita. Sangat tidak patut dan kurang ajar. Kami, Partai Demokrat, tidak terluka dengan ucapan mereka. Mereka terus mengulang cerita tentang siapa guru intelektual? Mereka-mereka yang nyinyir ini, mulut-mulut sampah ini dianggap guru intelektual. Ibas, kalau Ibas oke lah, jarang banyak berkicau ya. Andi Arief, Rahlan Nasidik, lalu siapa? Tope Rindu-Sara, siapa lagi nyinyir yang suka nyinyir dari Demokrat. Itu dianggap mereka itu adalah intelektual, sains, aktivis yang membela kepentingan rakyat. Rakyat mana? Rakyat Partai Hambalang. Iya, rakyat Cikeas maksudnya. Laki-laki yang selalu hanya nyinyir. Dia sibuk menyinyir, menyerangi pemerintah, tapi dia tidak mampu memberikan solusi apapun untuk pemerintah. Dia tidak melakukan apapun untuk rakyat Indonesia. Hanya pintar nyinyir di media sosial. Lalu siapa lagi? Ibas.
Ibas ini punya kasusnya agak sedikit terganggu dengan kebebasannya Corby. Kenapa Nyai bilang gitu? Pada waktu itu Ibas itu sempat ada kasus di Australia, tiba-tiba Corby, gembong narkoba yang ditangkap di Bali bisa bebas. Berarti ada sesuatu barter, ya, antara Ibas dan Corby. Ya nggak tahu lah itu kasusnya apa. Tapi Nyai juga terganggu kenapa sih Ibas selalu pakai lengan panjang? Ada apa di tangannya Ibas? Apa ada tato? Apa ada cacat? Ya kan? Nah, lalu Ibas pada cuek aja. Kalau emang ada tato ya tunjukkan aja, nggak usah berperilaku sok baik, sok sopan gitu, nggak usah. Cuek aja, tato itu seni loh. Ya, tato itu seni, tidak ada yang tidak jelek dari tato itu. Tidak ada. Kalau memang kamu bertato ya buka aja. Justru orang lebih suka kalau kamu tampil apa adanya Ibas. Dan Ibas juga punya banyak-banyak kasus yang masih belum terungkap ya. Sebentar lagi insya Allah akan terungkap semua kasus-kasus yang ada di tubuh Demokrat. Kasus mangkrak apapun insya Allah akan terungkap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Dewi Tanjung, selama Nyai berjuang, demi Allah Rasulullah, tidak ada satu sen pun yang bisa membayar seorang Dewi Tanjung untuk menyerang Partai Demokrat atau menyerang siapapun. Nyai berjuang untuk membela rakyat, membela bangsa dan negara di jalan yang benar. Itulah kepuasan batin saya, bukan uang. Nyai punya uang. Ya, buat apa Nyai punya uang kalau tiba-tiba nanti begitu meninggal Nyai akan diazab oleh Allah? Kenapa? Nyai ingin melakukan ini atas nama Allah di jalan Allah, membela rakyat dan negara ini atas izin Allah. Oke? Jadi kalau ada yang bilang mengatakan katanya Dewi Tanjung itu dibayar untuk menyerang Partai Demokrat, siapa yang bisa membuktikan? Seorang Dewi Tanjung dibayar untuk menyerang Demokrat. Kalau kalian tidak bisa membuktikan, jangan sampai nanti Nyai remes mulut kalian semua. Hah, gua datengin tuh Cikeas ntar. Ya, rumahnya itu dari Cikeas itu cuma 500 meter. Lihatin aja, nanti Nyai datengin terus SBY tuh. Kalau nggak bisa ngatur tuh kader-kader jongos-jongosnya. Kalian boleh menyerang Ibas, Andi Arief, dan Rahlan Nasidik. Mereka orang yang mendedikasikan diri sebagai aktivis, politisi, dan petarung di dalam demokrasi. Tapi jangan dong kalian menghina para guru, saintis, dan intelektual kita. Sangat tidak patut dan kurang ajar. Kami, Partai Demokrat, tidak terluka dengan ucapan mereka. Mereka terus mengulang cerita tentang Hambalang. Padahal kami sudah mengakui bahwa suatu masa kader kami melakukan korupsi dan telah diadili. Dan kami menerima hukuman itu. Pada pemilu 2014, rontok kepercayaan pemilih pada kami. Mereka mencaci kami, tidak mau bekerja dan biasanya mengkritik saja. Loh, bukannya uang dan kekuasaan sudah kita amanahkan kepada tuan-tuan mereka? Dan tanggung jawab kami adalah untuk mengawasi. Kami juga pernah berkuasa, tapi kami tahu cara menghormati oposisi sebagai bagian dari sehatnya demokrasi. Sebab itu, jika rezim ini ingin membela diri, kirimlah para pendebat. Jangan orang-orang seperti ini dan gerombolan itu. Sebab apa yang memalukan dari rezim ini akan dikenang oleh generasi nanti. Salam dari kami, kader Partai Demokrat.